Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi Aditama Surabaya atau biasa disebut dengan ITAJ. Nama saya Almas Siva Almeida dengan NPM 13 2019 1000803 dari jurusan Sistem Informasi angkatan 2019. Di sini saya akan membahas tentang apa itu net neutrality atau bisa disebut netralitas internet. Tapi sebelumnya saya akan membahas sejarah internet terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan seseorang yang disebut-sebut sebagai Bapak Internet. Barulah saya akan membahas apa itu net neutrality dan diakhiri dengan beberapa negara yang tidak menerapkan net neutrality di negaranya. Oke, langsung saja. Sejarah internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Tujuan awal dibangunnya proyek tersebut adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila perang dapat mudah dihancurkan. Pada awal mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET sendiri kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Selanjutnya, seseorang yang disebut sebagai Bapak Internet, Leonard Kleinrock, lahir di New York, Amerika Serikat 13 Juni 1934, adalah seorang insinyur dan ilmuwan Amerika Serikat yang disebut sebagai Bapak Internet. Mengapa beliau bisa dipanggil Bapak Internet? Karena beliau berkontribusi penting dalam beberapa bidang komputer, khususnya untuk sisi teoritis jaringan komputer. Pada tanggal 29 Oktober 1969, ia menciptakan salah satu penemuan terbesar menjelang abad modern, yaitu internet, yang secara tidak sengaja memecahkan kode digital dan menjadikannya sebagai paket-paket terpisah. Leonard Kleinrock pun merupakan salah satu pelopor jaringan komunikasi digital dan membantu membangun ARPANET. Untuk masalah pendidikan dan karirnya, Leonard Kleinrock merupakan lulusan dari Brown High School of Science pada tahun 1951 dan menerima gelar sarjana teknik elektro dan ilmu komputer pada tahun 1957 dari City College of New York pada tahun 1959 dan 1963. Ia mendapatkan gelar master
dan doktor di bidang teknik elektro dan ilmu komputer dari Institut Teknologi Massachusetts. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia kemudian bergabung dengan fakultas di Universitas California di Los Angeles atau bisa disebut UCLA, Sekolah Teknik dan Sains Terapan, di mana ia bekerja di sana sebagai profesor ilmu komputer. Untuk penghargaannya sendiri, dia telah menerima banyak penghargaan. Kleinrock dipilih untuk menerima penghargaan bergengsi, yaitu National of Science, sebuah kehormatan ilmiah bangsa dari Presiden George W. Bush di Gedung Putih pada tanggal 29 September 2008. Mendapatkan penghargaan The 27 National Medal of Science dalam memberikan kontribusi fundamental kepada teori matematika jaringan data modern dan untuk spesifikasi fungsional switching paket yang merupakan dasar teknologi internet generasi mentoring. Selanjutnya, apa itu net neutrality atau netralitas internet? Net neutrality atau netralitas internet adalah kesetaraan dalam menggunakan internet. Jadi, ISP atau penyedia layanan internet harus memperlakukan komunikasi internet secara setara dan tidak membeda-bedakan atau mengenakan biaya berbeda berdasarkan pengguna, konten, situs, web, platform, dan sebagainya. Dengan kata lain, jika jaringan yang menjadi fondasi internet adalah sebuah jalan raya, maka dengan netralitas internet tidak akan ada jalur cepat untuk mobil dan jalur lambat untuk sepeda motor. Sama halnya dengan internet, pada saat kita menggunakan internet, jika kita menerapkan konsep net neutrality, kita sebagai pengguna internet akan mengakses konten, situs, web, dan sebagainya secara tanpa ada perbedaan. Lalu, bagaimana jika sebuah negara yang dulunya sudah menerapkan netralitas internet kemudian menghapuskannya? Pastinya akan muncul beberapa dampak negatif yang merugikan masyarakat pengguna internet. Yang pertama, perusahaan penyedia jasa internet dapat mengurangi kecepatan transfer data untuk konten tertentu atau membuat konsumen membayar lebih untuk mengakses konten tersebut. Yang kedua, perusahaan-perusahaan seperti AT&T, Comcast, dan Verizon akan memiliki kebebasan dalam mengatur harga dan kecepatan paket internet sesuka mereka. Itulah kerugian-kerugian yang diterima oleh pengguna internet pada saat net neutrality dihapuskan. Selanjutnya, beberapa negara yang tidak menerapkan net neutrality. Yang pertama, ada Argentina, Australia, China, Indonesia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Uruguay. Di sini saya akan menjelaskan salah satu negara saja, mengapa negara tersebut tidak menerapkan aturan netralitas internet. Sebagai contoh, Amerika Serikat, FCC atau Federal Communication Commission awalnya mengadopsi kebijakan yang mendukung netralitas internet. Pada tahun 2005, FCC kemudian mengeluarkan perintah internet terbuka pada tahun 2015 yang mengklasifikasikan penyedia layanan internet sebagai operator umum bab 2 dan dengan demikian memungkinkan mereka untuk mengeluarkan prinsip netralitas internet. Dengan perubahan pemerintahan dari Barack Obama dari Partai Demokrat menjadi Donald Trump dari Partai Republik pada tahun 2017, Ajit Pai, mantan Associate General Counsel untuk Verizon Communication, ditunjuk sebagai komisaris FCC. Ajit Pai, yang merupakan lawan vokal netralitas internet, berusaha membatalkan pesanan internet terbuka pada tahun 2015. Secara efektif mengklasifikasikan ulang layanan internet sebagai layanan informasi bab 1 dan menghilangkan peraturan FCC apapun pada layanan ini. Lalu FCC mencabut aturan
netralitas internet lewat sebuah sesi voting pada hari Kamis 14 Desember tahun 2017 dan Komisaris FCC Ajit Pai mendukung keputusan lembaganya dengan mengatakan bahwa aturan netralitas internet memang sejak awal tidak dibutuhkan oleh para pengguna internet di Amerika Serikat. Menurut opini saya pribadi, saya setuju dengan aturan netralitas internet. Kenapa? Karena jika tidak ada netralitas internet, maka akan muncul kompetisi-kompetisi yang tidak sehat menurut saya. Tanpa net neutrality atau netralitas internet, maka akses, harga, dan kecepatan internet bisa didiskriminasi berdasarkan konten, dan hal tersebut sangat merugikan bagi masyarakat seperti saya. Apabila netralitas internet dihilangkan, maka bisa saya katakan akan muncul politik dalam dunia internet. Sebagai contoh, dari sisi penyedia konten, ISP atau penyedia layanan internet akan meminta bayaran lebih agar konten tersebut tidak dihambat, dan itu menurut saya adalah bisnis yang tidak sehat. Dan juga apabila ada beberapa anak muda yang sedang mengembangkan produk-produk digital lalu gagal karena netralitas internet sudah tidak ada lagi, hal tersebut sangat disayangkan, bukan? Lalu apabila tidak ada net neutrality atau netralitas internet, apakah perusahaan yang kaya saja yang bisa sukses? Kenapa? Karena dengan tidak diterapkannya aturan netralitas internet atau net neutrality, maka uanglah yang bisa mempermudah pengguna internet. Dan menurut saya itu merupakan hal yang buruk. Maka dari hal tersebut saya tidak setuju. Jadi menurut kesimpulan saya, dengan adanya netralitas internet, kita semua bisa bersaing secara sehat tanpa ada pembatasan konten dan diskriminasi dari pihak ISP atau penyedia layanan internet. Dengan adanya neutrality atau netralitas internet, kita dapat terhindar dari politik kotor yang ada di dunia internet. Lalu bagaimana Indonesia harusnya bersikap? Jujur saja, dengan hal tersebut sayangnya saya kurang tahu. Mungkin kemungkinannya sangat kecil jika Indonesia menerapkan netralitas internet, dikarenakan banyak petinggi-petinggi yang menolak net neutrality atau netralitas internet secara tegas. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam presentasi saya, mohon dimaafkan, dan apabila ada kata-kata yang sekiranya menyinggung, mohon dimaafkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.